Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini saya lagi mengadakan kegiatan syuting di sore hari. Jadi saya mengucapkan selamat sore. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran daring ini. Salam sehat. Semoga anak-anak saya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengikuti aturan-aturan pandemik, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan jangan berkumpul di tempat-tempat keramaian seperti itu. Oke, untuk lebih singkatnya saya tidak bisa panjang lebar karena durasinya dibatasin biar lebih tidak memakan kuota yang banyak seperti itu. Oke, kita pada pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai PKK, apa sih itu PKK, produk kreatif kewirausahaan, tujuan dan yang lainnya. Nah, pada hari ini kita lebih menekankan lagi yaitu menganalisis harga produksi dan memasarkan dan pemasarannya. Kenapa sih kita bicara harga produksi analisis? Ya, karena kita kalau ke produksi entah itu barang atau jasa, selalu menghitung harga produksinya. Baru kita menentukan harga jualnya seperti itu. Modal produksinya dulu. Jadi kita harus beranjak menghitung dulu harga produksinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan belajar dua hal dulu yang kita bicarakan, kompetensi dasarnya, yaitu menganalisa tadi harga produksi dan materi pemasarannya dan pemasarannya. Kemudian jadi membahas mengenai yang pertama kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kompetensi dasarnya kita akan menghitung harga pokok produksi. Yang kedua, menganalisis pemasaran produk. Yang ketiga, atau yang C, menentukan biaya BEP atau break even point dan keuntungan usaha. Yang D-nya melakukan pemasaran produk. Gitu. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah siswa mampu memahami cara menentukan harga jual produk. Yang kedua, atau yang B, siswa mampu memahami strategi pemasaran produknya. Kemudian cara menentukan harga jual produk itu, kita harus yang pertama mengetahui teknik menentukan harga pokok produksi itu, yaitu menetapkan harga produksi. Biasanya menetapkan harga produksi itu kita akan menghitung harga bahan baku, harga tenaga kerjanya, dan biaya overhead pabrik seperti itu. Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas di materi yang nanti kita akan bahas. Kemudian strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga itu biasanya harganya biaya materialnya ditambah harga plus harga perolehannya. Nah, di situ akan untuk penetapan harga sampai penetapan harga atau keuntungan yang akan dicapai. Yang ketiga, penetapan harga pokok produksi. Bagaimana cara menentukan harga produksi yang seperti tadi saya Bapak jelaskan. Di situ ada biaya ada material, kemudian ditambah tenaga kerjanya, ditambah biaya overhead pabrik atau yang lain-lain yang membentuk suatu harga, membentuk produk tersebut. Kemudian yang keempat dibicarakan analisa BEP, break even point. Apa itu break even point? Nanti kita bicarakan, selanjutnya akan kita jelaskan. Selanjutnya di sini, inilah teknik menentukan harga jual. Di sini ada modal. Modal biasanya identik dengan uang di sini kan, nih uang. Kemudian di sini ada material. Nah, di sini salah satu material apa nih contohnya?
Kalau kita materialnya membeli dulu, kemudian kita mendapatkan bahan baku di sini. Di sini ada gula, mungkin ini bentuk kue lah. Kemudian ditambah tenaga kerja. Nih C-nya tenaga kerja di sini. Ini tenaga kerja sebenarnya. Ini tenaga kerja, nih tenaga kerja. Kemudian ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini contohnya di bagian tenaga kerja di administrasi yang secara tidak langsung membentuk harga. Dia harus membayar karyawan. Contohnya biaya lain-lainnya seperti itu. Kemudian ada kelebihan produk. Contohnya kita membuat kue. Kue itu salah satunya dari terigu. Gak semua terigu habis kita produksi waktu itu, sekalian waktu itu. Makanya di sini ada kelebihan produk. Anda tanya nih, buat besok atau menjadi rusak seperti itu. Nah inilah. Kemudian akan menghitung presentasi profitnya, presentasi keuntungannya. Seperti itu. Nah kita terusin lagi. Nah ini strategi penentuan harga. Ini ada rumusnya. Yang rumus yang pertama ada dua strategi penentuan harga. Ada dua. Yang pertama berdasarkan biaya. Harga biaya plus ini menghitungnya harga, jadi biaya produksi ditambah keuntungan. Ini untuk menentukan harga. Keuntungan atau laba yang ingin diharapkan, ingin dia dapat. Kemudian yang B, harga markup. Maksudnya di ini biasanya dipakai orang-orang yang jual perdagangan. Dia membeli kemudian dinaikkan berapa markupnya, seperti itu. Oke, untuk ada terus kemudian strategi yang kedua ini ada 3 caranya harga biaya plus. Yang A, biaya plus itu dibagi 2. Harga biaya plus adalah harga sama dengan biaya produksi ditambah laba. Kalau biasanya ini perusahaan yang berproduksi, contohnya membuat roti, produksi tahu, tempe dan sebagainya. Terus kedua, harga biaya plus dengan cara yang kedua harga markup, yaitu harga sama dengan harga beli plus markup. Biasanya ini dipakainya untuk perusahaan-perusahaan perdagangan, seperti jual motor di dealer itu. Dia beli dari pabriknya, kemudian akan dinaikkan berapa tanpa merubah bentuk produk itu atau menambah-nambah lagi. Menambahnya cuman dari harganya aja. Kemudian yang kedua berdasarkan kompetitor atau pesaing. Ya, pesaing di pasaran berapa dia menentukan harga itu, apa untuk membentuk harga itu. Nah, seperti itu kompetisinya untuk menetapkan harga. Yang ketiga berdasarkan konsumen. Berdasarkan konsumen ini biasanya melihat sikon, kondisi seperti ini contohnya. Dalam keadaan perekonomian lemah biasanya harga turun. Keadaan ramai, pasar membutuhkan produk tersebut, biasanya harga naik. Begitulah seperti untuk menentukan berdasarkan konsumen, sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu aja sedikit mengenai cara menetapkan harga. Untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa belajar dari buku PKK mengenai harga pokok produksi seperti itu untuk menetapkan harga produksi. Terima kasih dari Bapak Moko. Salam jumpa lagi dalam pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.